Perkenalkan, nama saya Medanita Dewi Renanti, selaku dosen Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB University, dan juga sekaligus sebagai owner dari Galeri Pasas. Oke, pertama kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara cepat closing di marketplace. Ya, saya share screen. Oke, ini profil saya gitu ya. Jadi saya selaku dosen sekolah vokasi PB, kemudian kreator aplikasi penerjemah tangis bayi Matsas. Alhamdulillah sudah diunduh oleh ratusan negara. Pemenang Anugerah Inovasi Jawa Barat tahun 2019 dan dosen berprestasi tingkat IPB tahun 2019. Kemudian owner Galeri Matsas. Ya, sekarang kita akan coba untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Bagaimana cara cepat closing di marketplace dengan jutaan kompetitor gitu ya, dan dengan waktu yang cukup singkat atau cepat ya. Masih terlihat ya, semoga ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, teman-teman semua, sebenarnya ada tipsnya gitu ya, bagaimana produk kita itu cepat lakunya, cepat dilirik oleh pembeli kita. Terkadang ada permasalahan, kenapa sih saya sudah upload produk gitu ya di marketplace, kemudian sudah ngasih promo-promo, tapi tetap aja gitu ya dilirik pun enggak, apalagi dibeli gitu ya. Oke, teman-teman semua, yang pertama kita lakukan adalah ya, teman-teman lakukan riset produk. Ya. Kira-kira nih ya, saat ini konsumen tuh paling banyak nyari produk apa ya? Gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tentukan judul apa yang sesuai, yang cocok, sehingga ketika konsumen atau pembeli itu mencari, produk kita itu ada di urutan pertama, gitu ya. Nanti kita praktek ya. Dan ini juga supaya tidak perang harga, apalagi dengan kompetitor yang perusahaan besar atau mungkin penjual atau seller yang sudah lama ada di Shopee gitu ya. Gimana tekniknya? Ini pengalaman saya pribadi ya, saya baru join sekitar 4 tahun, 5 tahun kemarin ya. Tapi itu sebagai awalnya sebagai pembeli gitu ya. Kemudian coba buka produk, fokusnya kurang lebih 2 tahun terakhir. Nah, setahun terakhir kemarin itu selama pandemi, kenaikan followernya lumayan, hampir 6 ribuan gitu ya. Oke, kita bertahap ya, belajarnya bareng-bareng. Nah, teman-teman, yang pertama kita bisa buka Google Trend ya. Oke, caranya. Oke, kita pakai yang oke ini ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin menentukan gitu ya, produk apa sih yang laku di pasaran gitu ya, atau kata kuncinya apa yang cocok ya gitu ya. Teman-teman bisa buka ya di Google Trend. Kalau belum tahu alamatnya bisa seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, Google Trends. Nah, ini untuk membandingkan produk apa yang saat ini dicari gitu ya. Atau kita ingin tahu kira-kira produk kita ini kenapa sih belum laku juga gitu ya. Contoh, saat pandemi ini misalnya orang mencari madu gitu ya. Oke. Dengan kita bandingkan apa? Misalnya dengan lemon gitu ya, kita compare, kita bandingkan ya. Ini ada tanda plus dengan lemon. Ya, lemon. Ternyata kalau kita lihat dari grafik yang ada, nah, biru itu madu, masih memimpin
madu. Jadi ternyata konsumen itu atau user itu banyak mencari madu dibandingkan lemon. Kalau dengan apa misalkan saat ini apa ya biasanya ya? Madu, lemon, obat-obatan yang kira-kira ini ya kayak putih misalnya ya. Nah, eucalyptus oil misalnya. Nah, coba kita bandingkan. Oh, masih memimpin yang madu gitu ya. Ini untuk yang Google Trends. Kemudian orang misalkan mau kita bandingkan makanan dengan fashion gitu ya. Kita bisa lakukan di sini di Google Trends ya. Oke. Kita coba ya misalnya madu sama apa? Baju muslim gitu ya atau mukena, orang lebih nyari yang mana sih? Misalkan gitu ya. Oh, pandemi ini memang madu yang paling banyak dicari gitu ya. Ini ada waktunya ya dari 2 Februari, Juni, Oktober sampai yang sekarang seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah teman-teman cek di contoh di marketplace Shopee gitu ya. Itu ada suatu kata kunci yang bisa kita masukkan supaya tidak perang harga gitu ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman kalau kita buka Shopee itu nanti ada seperti ini ya. Kita bisa menentukan kira-kira volume pencarian untuk tiap produk itu berapa banyak volumenya. Nah, cara menampilkan ini bagaimana di Shopee gitu ya. Oke. Teman-teman nanti kalau sudah punya akun gitu ya, bisa menuliskan atau mengetik ya di web browser seller.shopee.co.id. Nah, bagaimana untuk yang di handphone? Sama caranya. Buka browser, kemudian ketikan seperti ini. Memang kalau di handphone lebih kecil tulisannya. Ya. Apakah untuk aplikasi mobile juga ada? Ada. Hanya saja tampilannya apa ya? Lebih kalau saya lebih enak melihatnya via ini ya, via laptop atau di handphone tapi dengan posisi tadi di browsernya, bukan di aplikasi mobile-nya. Walaupun bisa di sana. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas untuk yang aplikasi mobile-nya. Oke. Nah, teman-teman buka seperti ini, nanti sebelah kiri itu akan ada menu-menu yang membantu kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Kita mulai tadi dengan mencari tadi ya kata kunci yang paling banyak dicari oleh konsumen atau pembeli. Di sini ada mulai pengiriman, pesanan, produk, promosi saya. Nah, teman-teman klik yang promosi saya, kemudian klik yang iklan Shopee ya. Oke. Mohon maaf ini sepertinya internetnya agak-agak lama ya. Ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih yang bagian ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, diklik yang iklan kata kunci baru di sini. Ini pilih produknya bebas ya, apa aja karena kita nanti atau tidak akan kita gunakan sebenarnya ya. Nah, diklik nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman klik yang tambah rekomendasi kata pencarian ya. Nah, di sini ya pilihannya ada tambah kata pencarian. Nah, teman-teman mau nih misalkan saya punya produk misalkan minyak kayu putih gitu ya. Itu kan pesaingnya lumayan ya dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau saya hanya menuliskan minyak kayu putih saja gitu ya. Itu volume pencariannya 54.000. Kita coba buka Shopee-nya ya. Oke. Kebetulan saya memang ada produk minyak kayu putih gitu ya. Nah,
ketika saya sebagai user atau konsumen mengetikkan minyak kayu putih seperti ini, maka yang tampil adalah merek-merek yang sudah terkenal gitu ya. Dengan jumlah penjualannya yang cukup luar biasa. Tapi bagaimana, apakah saya bisa bersaing? Tentu bisa dengan teknik tadi ya. Oke. Nah, ini lihat. Wah, ini mah udah yang duluan ya. Nah, teman-teman bisa pilih tadi di sini kalau saya membuat agak spesifik. Misalnya saya ganti dengan murni gitu ya, atau asli dulu. Minyak kayu putih asli 7.000 sekian. Nah, nggak apa-apa. Kita pilih yang spesifik, tapi ketika orang mencari, itu ketemu di page yang pertama. Gitu ya. Contoh paling mudah lagi, kalau misalkan teman-teman mau mencari kata sandal, misalnya ya, sandal wanita. Nah, ini 1 juta sekian. Nah, tapi kadang ada orang salah ketik sendal, gitu ya. Sendal wanita. Nah, ini juga lumayan ternyata ya. Nah, artinya teman-teman pada saat nanti menuliskan nama produk atau judul produk, itu silakan dimasukkan sebanyak-banyaknya, secukupnya max length atau jumlah huruf yang memang diperbolehkan. Ya, nah, itu kurang lebih ya. Jadi teman-teman bisa memeriksanya di sini. Kira-kira nama produknya apa. Nah, untuk di Shopee sendiri, ya saya masuk ke ini dulu ya, seller aja dulu ya. Nah, untuk memasukkan nama produk, tadi ada di sebelah kiri ya. Nah, di sini, ini ada produk saya. Ini ada pengiriman, pesanan sama produk saya. Teman-teman klik yang di sini, produk saya. Nah, teman-teman masukkan tadi namanya gitu ya. Nanti pilih yang tambah produk baru. Nah, ketika memilih tambah produk baru, itu teman-teman diminta untuk memasukkan kategorinya apa. Sesuaikan. Karena kalau nggak sama, nanti teman-teman bisa produknya diblokir. Karena tidak masuk sesuai dengan kategorinya. Gitu ya. Oke, ini saya contohkan yang sudah masuk dulu ya, minyak kayu putih tadi. Minyak kayu putih. Ini di toko kami ada 270 lebih produk ya. Oke, tadi ya dimulai dari judul produk atau nama produk. Masukkan di sini. Ya, minyak kayu putih apa sampai panjangnya kalau di Shopee 100, ya kalau di Tokopedia seingat saya 60 sampai 70. Nah, teman-teman, ini kalau saya cari ya di end user tadi ya, di sini saya tambahkan nih minyak kayu putih murni misalnya. Kita lihat ternyata mana produk saya adanya di page pertama gitu ya, di baris kedua. Ini orang sudah langsung otomatis gitu. Dan sekarang kan sudah lumayan ya bisa mencari yang terlaris, terendam. Oh ya, sebagai informasi, ini kami baru upload produk ini pas pandemi kemarin, cuma berapa bulan ya. Saat ini sudah mencapai alhamdulillah 2000 botol. Ya, dalam waktu yang tidak lama ya, hanya berapa bulan ya atau berapa minggu ya. Udah cepet banget ya, alhamdulillah. Nah, seperti teman-teman. Jadi silakan tentukan nama produk yang sesuai supaya kalau dicari oleh pembeli kita di urutan yang pertama, gitu ya. Oke. Berikutnya, nah, teman-teman buat di sini variasi harga. Ini cukup penting. Gitu ya. Kenapa? Kalau kita hanya satu variasi, misalnya kita punya produk roti gitu ya, satu packnya 50.000. Kita coba aja pecah-pecah. Misalnya kita buat yang ecer gitu ya dalam satu produk tadi gitu ya. Contoh. Nih ya. Saya punya produk satu lagi namanya
celengan Ka'bah. Nah, ini juga baru ya, belum setahun malah ya. Kompetitor waktu itu cukup banyak dan saya lihat, wah gimana nih kalau mau bersaing, tapi alhamdulillah bisa ya. Bisa naik di page yang pertama, ya bertahap. Tapi dengan kecepatan teknik yang tadi kita sudah miliki, itu lebih cepat kita berada di page yang pertama. Oke, celengan Ka'bah ya. Kita lihat di sini, alhamdulillah page pertama lagi nih ya. Ini toko saya ya. Dengan penjualan sudah hampir 1000 ya, 900 sekian. Nah, ini variasi produk. Saya ada beberapa ukuran gitu ya, dari yang kecil, besar sampai jumbo. Nah, ini penting teman-teman membuat satu produk itu punya variasi. Kenapa? Ketika nanti dibeli gitu ya, dibeli banyak, itu pasti ratingnya akan naik. Sehingga algoritma Shopee gitu ya akan menaikkan produk itu di page yang selanjutnya teratas sehingga beradalah di posisi yang page pertama gitu ya. Oke, itu tips yang pertama ya tadi ya. Jadi silakan tentukan variasi harga. Nanti gimana caranya? Nah, teman-teman bisa masuk ke yang tadi ya, ke produk. Nah, di sini. Nah, teman-teman, ini yang minyak kayu putih. Oh, ini. Nggak ada ya. Saya coba buka yang tadi celengan Ka'bah aja. Kalau yang minyak kayu putih grosir. Nah, kalau grosir kita tentukan aja di sini nanti ya. Harga grosirnya berapa. Nah, ini teman-teman bisa menentukan tadi ya kategori, kemudian merek. Ini field-fieldnya sesuai dengan kategori yang kita pilih. Gitu ya. Oke, sampai ke sini yang bagian tadi untuk variasi produk. Produk saya gitu ya, sini. Kemudian teman-teman sama kayak tadi ya, acuannya bisa membuat sesuai dengan kategorinya. Nah, ini saya contohkan. Nah, saya bisa juga nih bagian nama produk. Kira-kira orang tuh kalau nyari apa sih gitu ya. Termasuk saya tambahkan celengan Ka'bah Mini Gold gitu ya. Pas ini 100 karakter ya. Oke. Apakah ngaruh di bagian hashtagnya? Tidak begitu. Ya, kita fokus aja ke nama produk. Minimal 3 kata yang pertama. Itu yang akan dimasukkan sebenarnya yang penting. Ya. Nah, kalau saya biasanya seperti ini. Kalau teman-teman punya produk misalnya seragam SD gitu ya, ukurannya SML, warnanya gitu ya, ada misalnya seragam pramuka, seragam merah putih dan seterusnya. Nah, itu bisa di sini. Jadi ada variasi nih nama, misalkan ukuran SML, kemudian pilihannya adalah warna. Nah, karena saya pilihannya ada seperti ini saja, maka nama di sini saya suka pilih klik ini dulu. Kenapa? Nanti akan ada button di sisi user supaya usernya mengklik ini dulu buttonnya gitu ya. Baru mengklik bagian pilihannya gitu ya. Jadi kalau di sini kalau saya klik ya, klik di sini tampilan yang celengan. Nah, ini maksudnya. Nah, ini ya. Ini sebagai apa ya? Label lah ya, label. Nah, ini nanti konsumennya bisa memilih harganya. Kalau kita klik yang kecil, tandanya seperti ini, gitu ya. Yang besar ini. Mungkin ada yang nanya, gimana cara bikinnya tercoret? Nanti bertahap ya. Oke, sampai sini bisa difahami ya untuk yang variasi produk. Ini penting. Ya, untuk mempercepat kenaikan produk kita di page yang paling atas. Gitu. Oke, kemudian untuk yang foto produk, biasakan juga ada foto-fotonya plus diusahakan kalau itu yang memang makanan, produk fashion ada videonya. Ya, saya juga punya contohnya. Saya buka lagi ya. Untuk yang bandeng ya, makanan. Biasanya kalau orang makan itu minimal lihat videonya sudah tertarik gitu ya untuk membelinya, menyantapnya ya. Oke. Kita pilih di sini produk saya. Nah, saya tadi mau mencontohkan yang bandeng ya. Bandeng Ciwidey.
Kalau di aplikasi gimana? Sama ya, di aplikasi sama. Prinsipnya sama, di aplikasi yang mobile pun ada pilihannya tanda plus ya. Nah ini ya untuk yang Bandeng Ciwidey-nya, sama untuk yang nama produk ya. Ini kategorinya, mereknya, nah disesuaikan ya, karena kalau nggak sesuai nanti bisa diblokir sama pihak Shopee-nya. Ini variasinya. Nah, bisa nggak selain variasi ini kita buat nama sendiri juga, misalkan bandeng kecil, boleh, itu lebih bagus lagi. Nanti saya contohkan yang coklat ya, ada yang memang dia full semuanya, ada yang memang sendiri-sendiri ya. Oke, ini ada video. Nah, video ini membantu konsumen gitu ya. Contohnya, kalau saya pilih di sini ya, saya masuk ke Shopee, kemudian saya mencari gitu ya, Bandeng Ciwidey. Itu lumayan kompetitornya ya. Karena distributornya, agennya banyak di seluruh Indonesia. Tapi bisa bersaing ya. Kalau punya tekniknya, punya ilmunya. Bandeng Ciwidey. Ya. Nah, sekarang konsumen cukup cerdas ya, bisa mencari yang terlaris, yang termurah gitu ya. Itu pun harus hati-hati ya, karena kadang kalau harganya murah, kualitasnya nggak bagus gitu ya. Saya pilih yang terlaris di sini, Bandeng Ciwidey ya. Oke, ini toko saya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau video suka ada ini icon kamera ya, webcam kayak gini. Nah, kita klik. Untuk video, ketika kita sudah memasukkan, otomatis konsumen akan melihat video terlebih dahulu. Nah, itu defaultnya. Jadi menarik ya untuk orang membelinya. Ya, oke. Nah, kemudian lanjut ke sini. Untuk berat, ya teman-teman set sesuaikan dengan ukuran dari si produk plus kardusnya. Artinya berat itu tidak hanya berat produk saja, tapi plus pengemasannya. Kenapa? Kalau selisih nanti bisa dibebankan kepada kita, gitu ya. Jadi diukur benar-benar. Kalau jualan boneka diperhatikan juga volume ya di sini. Kemudian ongkos kirim, nah ini disesuaikan dengan pilihannya. Kalau saya aktifkan beberapa ya, tidak semuanya. Jadi ada JNE dan seterusnya. Nah, untuk Shopee Express itu memang tidak semua diundang oleh pihak Shopee, tergantung tokonya ya. Istilahnya performa tokonya ya. Nanti kalau misalkan sudah bagus, insya Allah akan diundang. Nah, berikutnya ini pre-order, tolong jangan banyak produk yang pre-order karena ada batasan. Kalau bisa sih ready gitu ya. Nah, ini kondisi. Nah, SKU induk ini untuk kode-kode ya. Kalau teman-teman punya kode tertentu, misalkan teman-teman dropship atau punya supplier berbeda-beda satu produknya, itu bisa dikasih tanda. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini untuk memudahkan kita aja ya. Oke, kalau sudah diklik update gitu ya. Ini saya nggak update ya, kembali aja. Nah, itu ya cara yang pertama, riset produk. Ya, tentukan judul yang sesuai. Tadi sudah nyambung ke yang sebelumnya. Yang kedua, tingkatkan traffic. Nah, teman-teman, kalau misalnya ibarat pintu itu pintu Kulonwonia ya. Jadi pintu pembukanya via apa nih gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya YouTube gitu ya, punya sosial media, IG, Facebook atau TikTok itu cepat banget. Jadi nanti diarahkan saja ke marketplace ya. Kenapa? Kalau saya sendiri lebih suka karena apa ya? Secara pelaporan sudah lengkap banget, penjualan gitu ya, seterusnya kita bisa ya. Nah, kemudian ini yang penting juga, berikan perlakuan ketika sudah mengupload produk. Mungkin ada yang nanya, saya udah upload kok Bu gitu ya, tapi kok nggak laku-laku gitu ya. Produknya diapain nih gitu ya, dikasih perlakuan nggak? Nah, kalau di Shopee itu kita bisa ngiklan tapi dengan gratis gitu ya. 5 produk tiap 4 jam itu dengan fitur yang namanya naikkan produk. Nah, caranya gimana?
teman-teman bisa ya di sini diklik yang tanda segitiga ini, di setiap produknya ada. Ya, ini kalau nggak saya filter, ini produknya banyak ya masing-masing. Nah, klik aja di sini tanda ini ya segitiga titik-titik ini, kemudian klik naikkan produk. Ini gratis ya. Atau teman-teman kasih promo. Jadi jangan dibiarkan selesai gitu ya, nggak ada perlakuan apapun. Itu nanti tidak akan menjadikan dia di page yang pertama. Ya, asalkan dia algoritma itu asalkan ada penjualan, ada iklan, ada apa, nanti dia naik dengan sendirinya gitu ya. Oke. Tadi ya yang keempat, silakan teman-teman berikan promo, atur harga. Nah, ini penting ya, penentuan harga. Kalau teman-teman misalnya punya produk dengan harga 40.000, teman-teman harus berpikir untuk biaya iklannya. Jadi, pada saat pemasukan pertama kali di marketplace, itu jangan sampai ada, misalkan gini, 40.000, karena mau diskon dinaikkan dulu nih, gitu ya. Nanti algoritma Shopee ini membaca, oh ini karena mau didiskon jadi dinaikkan. Nah, oleh karena itu teman-teman harus dari awal harganya itu sesuaikan. Jangan di tengah-tengah diubah hanya untuk diskon. Karena itu akan dikenali. Nah, Bu, gimana kalau sudah terlanjur? Seminggu misalkan gini, mau diskon tanggal 14 Februari misalkan gitu ya. Nah, tanggal 6-nya silakan diubah, terus udah seminggu itu jangan kasih promo dulu, diskon, diamkan. Nah, kalau seminggu baru kita bisa untuk melakukan promo. Gitu ya. Jadi jangan di hari itu gitu ya kita naikkan harga kemudian langsung kita diskon. Itu akan ketahuan sekali. Baiknya memang pada saat di awal. Nah, kalau misalnya di Shopee seperti apa di ininya? Oh, sorry. Bentar ya, ini ya. Nah, kalau di Shopee untuk yang tadi ya, promo itu adanya di sini. Ada promosi saya. Gitu ya. Kalau iklan Shopee ini dia berbayar. Nah, teman-teman bisa klik di sini, promosi saya, kemudian nah ada banyak nih, ada voucher. Ini penting ya, kalau kita mau memberikan voucher kepada konsumen, itu ada tipsnya. Jadi konsumen kan kalau misalkan diskon 50% itu keren ya. Nanti silakan dibuat vouchernya 50% gitu ya, tapi batasannya maksimal misalnya 4.000. Nah, itu bisa. Kita klik sini ya, buat voucher ya. Kemudian teman-teman masukkan nama vouchernya, kodenya, periode iklannya. Nah, terus ini gitu ya. Tipe diskonnya mau apa? Misalnya persentase diskon. Silakan diklik 50 misalnya atau 40, tapi nah misalkan 100.000, setiap 100.000 gitu ya. Nah, ini kuotanya misalkan 500. Nah, di sini ada atur diskon maksimum. Nah, ini penting. Dimasukkan 4.000. Artinya apa? Setiap kita pembeli itu membeli 100.000, maka dapat diskonnya maksimal 4.000 karena di sini ada maksimum diskon walaupun di sini ada 50%. Itu tipsnya. Ya untuk menarik pembeli, ya. Oke. Berikutnya adalah performa chat. Nah, ini penting. Gitu ya. Kalau misalnya kita di chat sama pembeli gitu ya, kita punya admin, kalau bisa ada adminnya gitu ya, ini harus dibalas ya chatnya. Kalau di Shopee itu maksimal perhitungannya ya, seingat saya diupdate tiap minggu ya, tiap hari, itu 12 jam. Jadi 12 jam harus dibalas. Karena kalau enggak nanti performa chatnya menurun gitu ya. Kalau di Tokopedia itu 6 jam misalnya ya. Yang keenam adalah untuk ini ya, kita untuk bisnis, ini sebagai tambahan aja bahwa di Indonesia sudah ada bisnis to bisnis, yaitu untuk made in Indonesia. Gitu ya. Oke, performa chat. Kita lihat di sini. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mencari produk gitu ya, di sini
Nah, misalkan kunjungi toko, ini kan ada produk kita tadi ya, ada nama tokonya, kunjungi toko, atau yang tadi ya, kita bisa lihat gitu ya, berapa performa chatnya. Kalau performanya kecil, misalkan 50%, pembeli juga males orang kapan dibalas kayak gitu. Gitu ya, hati-hati. Nah, oke. Itu ya kalau kitanya fokus, ini diterapkan, insya Allah ya dengan waktu mungkin bulanan itu bisa lah kalau kita di page yang teratas gitu ya. Oke, ini contoh ya dari IPB sudah masuk ke ranah marketplace, kemudian toko saya ini lumayan ya kalau di Shopee itu penghasilannya, keuangannya ya bisa kita atur ya, mau bulan berapa. Ini kan contohnya kita bisa lihat ya. Nah, ini periodenya 1 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar gitu ya. Bagaimana gitu ya kita melakukan promo, voucher toko untuk lebih detailnya. Dan ada fitur-fitur yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini yang contoh toko saya ya. Kalau udah rame, alhamdulillah udah 150 lebih biasanya satu hari paketnya. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.